Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Gimana? Udah semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Ibu Sela sangat senang karena pagi ini kita masih bisa sama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Sebabku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sebabku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kembali untuk setiap berkat dan kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Bapa yang baik, hari ini kami mau sama-sama memulai devosi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati daripada setiap kami, supaya kami bisa sama-sama dengan kusyuk mau untuk mengikuti devosi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang nanti akan diberitahu bisa kami cerna dengan baik, bisa kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Sheila akan membacakan untuk kita semua Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi anak-anak, di masa itu di Yerusalem ada seorang lelaki namanya Simeon. Dia seorang yang baik dan takut akan Allah. Simeon sangat menantikan masanya Allah menyelamatkan Israel. Roh Allah sangat menyertai Simeon dan memberitahu dia, yaitu Simeon, bahwa Simeon tidak akan meninggal sampai sebelum melihat penyelamatan yang dijanjikan oleh Allah. Dengan pimpinan Roh Allah, Simeon sampai ke rumah Tuhan. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih kecil itu ke rumah Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Taurat baginya. Waktu Simeon melihat Yesus nih, Simeon langsung mengambil anak itu lalu mendukungnya sambil memuji Allah. Kata Simeon, "Sekarang ya Tuhan, Engkau telah menepati janjimu. Biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram." Kata Simeon lagi, "Dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu, penyelamat yang Engkau sediakan di hadapan semua bangsa." Setelah Simeon mengatakan hal tersebut, Maria dan Yusuf sampai heran mendengar apa yang dikatakan Simeon kepada anak itu, yaitu Yesus. Lalu setelah itu Simeon memberkati mereka dan berkata bahwa Yesus itu sudah dipilih Allah untuk membinasakan dan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang, yaitu orang Israel. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya, Ibu Sela, siapa yang janji kepada Simeon akan bertemu Yesus yang akan menyelamatkan umat Allah? Nah, yang berjanji kepada Simeon itu kalau ia akan bertemu Yesus adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang langsung berjanji kepada Simeon bahwa ia tidak akan meninggal sampai sebelum Simeon melihat penyelamat datang. Penyelamat itu adalah Yesus. Lalu bagaimana ya cara Simeon tahu kalau Yesus itu adalah juru selamat? Ya, Simeon tahu kalau Yesus itu adalah juru selamat karena Roh Kudus yang pimpin Simeon pada saat Simeon datang ke bait Allah pagi itu. Roh Kudus juga yang memberitahu kalau Yesus itulah dia adalah juru selamat. Nah, lalu anak-anak, pada saat itu Simeon lihat Yesus, Simeon bilang bahwa matanya telah melihat keselamatan Allah. Apa yang dilakukannya itu bahwa Yesus untuk membawa keselamatan
Apa yang dilakukan Yesus untuk membawa keselamatan Allah? Ada yang tahu nggak kira-kira anak-anak? Jadi, ketika Yesus tumbuh dewasa nanti, Yesus akan mati di kayu salib karena umat Allah. Dengan cara itulah ia akan membawa keselamatan. Jadi, Yesus nanti mati di kayu salib itu karena Yesus mau menebus dosa-dosa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kita sebagai umat Allah. Jadi, Ibu Sela mau menghimbau kalau Ibu mau kita untuk bisa memberikan pengharapan kita kepada Tuhan dengan cara kita selalu mengucap syukur setiap harinya, kita selalu berdoa, kita selalu memuji Allah, karena Ibu Sela tahu kalau anak-anak ini anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang mau terus belajar. Bisa semua kan untuk melakukannya? Sebelum kita mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kisah-Mu kisah tentang Simeon. Kiranya ya Tuhan, kami bisa mengambil setiap sisi positif yang sudah dilakukan oleh Simeon. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang membantu setiap kami untuk mau terus berpengharapan kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sekolah kami. Kiranya Engkau yang memberkati daripada setiap kami, dan Engkau juga yang memberkati guru-guru kami yang akan mengajari kami. Kiranya Engkau juga menyertai sepanjang hari ini Tuhan, sampai malam nanti. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan ini baik di hadapan mata-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak.